Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat tahun baru buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ini adalah ibadah kita yang ibadah doa dan pemulihan yang pertama di tahun ini. Terima kasih kepada Tuhan yang sungguh baik kepada kita. Baiklah saudaraku, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang tetap memelihara kami, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih tetap menemani kami, sehingga kami bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Satu sukacita yang besar yang kami rasakan, karena kami percaya berkat-berkat yang kami terima juga, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau memulai ibadah kami di tahun yang baru ini. Ibadah, doa dan pemulihan. Roh Kudus yang hadir menemani kami dimanapun kami berada pada saat ini, agar ibadah yang kami laksanakan ini bisa kami ikuti dengan baik, dan melalui ibadah ini juga kami tetap merasakan kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah doa pemulihan ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar pelayanan kami pada hari ini bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami akan segala salah dosa kami, karena kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oh betapa bahagianya hati kita berkumpul lagi, walaupun secara online, kita bertemu di dalam ibadah kita, doa dan pemulihan di kebaktian pertama di tahun ini. Mari kita angkat pujian kita, oh betapa bahagianya hatiku ini.
Tuhan. Oh betapa bahagianya hatiku ini, kembali kita berjumpa saat ini. Marilah kita bergandeng tangan, nyatakan cinta dalam Yesus Kristus Tuhan kita bersaudara. Oh haleluya, haleluya, betapa indahnya, tiada lagi iri dengki dalam dada. Oh haleluya, haleluya, betapa ku rasa Kristus menaungi kita semua. Oh haleluya, haleluya, betapa indahnya, tiada lagi iri dengki dalam dada. Oh haleluya, haleluya, betapa ku rasa damai Kristus menaungi kita semua. Damai Kristus menaungi kita semua. Damai Kristus menaungi kita semua. Hendaknya sukacita surga senantiasa ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Pujian dan syukur kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, Allah yang senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Engkau layakkan kami memasuki tahun ini dengan penuh sukacita. Kami angkat pujian bagi-Mu Tuhan. Kami angkat penyembahan kami bagi-Mu Allah kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan.
Bimbing kami di tahun 2021 ini. Kami berserah dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Yang baik, yang indah, yang manis jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Ini kami Tuhan, ini hidup kami berserah hanya dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan. Pujian dan syukur kami hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemudahan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, kemuliaan, penyembahan kami telah kami naikkan kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, dan pujian penyembahan kami ini menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah penyembahan kami, inilah pujian kami Tuhan. Mari semua saudaraku yang terkasih, dimanapun kamu berada saat ini, katakan haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Kau telah sedangkan kami ke tahun 2021 ini dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Berkati kami semua anak-anak-Mu, pekerja-pekerja Yayasan Sola Gracia, mulai dari tim 1 sampai tim 7, agar kami tetap memuliakan nama-Mu, menjadi terang dan garam di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, mulai dari Sabang hingga Merauke, agar tetap aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Begitu juga kami berdoa untuk pemerintahan kami agar tetap kuat dan kokoh. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai tingkat daerah, presiden kami, menteri-menteri kami, gubernur, wali kota, camat, sampai kepala desa. Begitu juga aparat keamanan kami, TNI, Polri.
Kiranya Tuhan yang memberi hikmat kepada mereka, agar mereka selalu melakukan tugas-tugasnya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemerintahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Begitu juga kami berdoa, di mana baru-baru ini pesawat Sriwijaya telah jatuh di perairan Pulau Seribu. Biarlah kiranya Tuhan yang menjadi penghibur, menjadi kekuatan bagi mereka. Berkati semua keluarga-keluarga yang ditinggal, agar mereka tetap hanya Kau Tuhan yang diandalkannya di dalam hidupnya. Dia tidak larut di dalam kesedihan, tapi Kau berkati mereka, karena kasih dan anugerah mereka tetap kuat, tetap tabah. Terima kasih Bapa. Inilah sebagian dari doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ini sudah 19 hari dalam bulan ini, tapi karena ini adalah pertemuan kita yang perdana, saya akan menyambut Bapak Ibu sekalian dengan kata-kata selamat menyambut tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita mendapatkan kelegaan dan kita mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik daripada tahun 2020. Bapak Ibu dan yang terkasih, ini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan beri kepada kami. Engkau sudah menyeberangkan kami dari tahun 2020 masuk ke tahun 2021. Dan kami dalam keadaan selamat dan aman di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang bertugas pada hari ini, baik song leader, singer, pemain musik, begitu juga yang berdoa syafaat, dan semua yang mengambil bagian di dalam acara ini. Kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami mohon supaya kiranya Roh Kudus yang akan mengurapi kami satu persatu, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang pendengar dimanapun berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, termulialah Engkau, berbicaralah Engkau Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan sudah menuntun kita melewati tahun 2020 yang sangat berat, di mana tanpa kita duga-duga seluruh dunia diserang wabah COVID-19 yang dimulai dari Wuhan, Cina pada tahun 2020 bulan Januari yang lalu. Sudah setahun, sungguh tidak dapat dielakkan. Dunia mengalami resesi ekonomi karena lalu lintas dan pertemuan sesama manusia dibatasi untuk menekan laju pertumbuhan jangkitan virus. Toko-toko, mal, perusahaan, bahkan gereja banyak yang tutup. Semua beralih ke online. Baik pendidikan, ceramah, bisnis, gereja, namun tidak seefektif saat offline karena tidak semua penduduk dunia memiliki kemampuan untuk memakai internet. Semoga di tahun 2021 ini COVID-19 ini diangkat dari Indonesia, bahkan dari dunia ini. Inilah yang sudah menjadi doa kita selama ini. Sejak bulan Maret sampai dengan saat ini, kita tidak pernah berhenti berdoa. Kita terus-menerus berdoa, meminta kepada Tuhan. Kita mengadakan kontak doa, kita mengadakan doa berantai. Semua yang berhubungan dengan COVID-19, kita doakan. Tidak lupa juga kita mendoakan bencana-bencana alam yang begitu banyak di seluruh dunia, di Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah ibadah perdana untuk tahun ini, dan kita akan membicarakan mengenai iman dan perbuatan yang diambil dari Yakobus 2 ayat 22, di mana berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah renungan harian, seorang yang bernama Steve Jobs
Dia sangat-sangat kelaparan pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, dan dia masuk ke dalam kuil Hare Krishna dan dia mendapat makanan di sana. Boleh dikata dia setiap minggu malam dia minta makanan di sana dan dia mendapatkan makanan. Pada suatu hari dia pergi kepada pendeta yang dimana dia biasa beribadah dan bertanya kepada pendeta itu mengenai kelaparan yang terjadi di Afrika, yang pada waktu itu sangat-sangat melanda Afrika. Dan dia melihat dari satu majalah bahwa ada 2 orang anak yang sangat kelaparan dan begitu kurus kering dan kelihatan sekali bagaimana mereka menderita. Kemudian bertanya kepada pendeta itu, "Pak Pendeta, apakah Tuhan tahu apa yang terjadi kepada anak-anak ini? Apakah Tuhan tidak ada punya cara untuk membebaskan mereka dari kelaparan ini?" Dan dia menerima jawaban dari sang pendeta, tetapi jawaban itu tidak mengena di hatinya. Jawaban itu dia rasa tidak sesuai dan dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan hatinya. Job berkata bahwa yang utama dari nilai kekristenan itu adalah seharusnya iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Itulah tema kita hari ini. Iman dan perbuatan itu harus bekerja sama. Banyak sekali orang yang selalu mengatakan bahwasanya Yesus itu baik. Yesus itu akan menolong kita. Yesus itu begini, Yesus itu begitu. Tapi tidak ada yang mencari jalan keluar pada saat ada orang yang mau hampir mati karena kelaparan. Dan dia berkata bahwa nilai kekristenan menjadi kabur ketika selalu menekankan kepada hidup di dalam iman. Ditekankan hidup di dalam iman. Mari kita hidup di dalam iman. Tapi tanpa perbuatan. Jadi selalu dikatakan oleh Yakobus. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 22 ini. Yakobus berkata bahwasanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang terkasih, satu kali ada seorang hamba Tuhan pergi menjenguk jemaat Tuhan yang ada di mana dia jadi gembala. Kemudian dia menyampaikan firman Tuhan, dia ambil dari Matius 8 ayat 17 dan dia berkata bahwasanya Mesias itu nanti yang akan memikul segala kelemahan kita dan dia yang akan menanggung semua penyakit kita. Setelah dia berkata begitu, dia menambahkan cerita-cerita yang lain. Dan dia katakan sebaiknya banyaklah makan buah. Banyaklah makan makanan yang bergizi. Kemudian yang sakit itu berkata begini, "Pak Pendeta, bagaimana saya bisa membeli buah? Untuk membeli nasi saja saya susah." Dan Pak Pendeta itu diam dan dia pulang. Ini sama dengan Job tadi, ya, di mana Job Steve tadi berkata bahwasanya iman tanpa perbuatan adalah bohong. Sama dengan yang dikatakan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu iman kita itu tandanya mati. Jadi sebaiknya kita ini menyampaikan kabar baik itu, menyampaikan Injil itu kepada setiap orang, dan kita harus peka untuk melihat keadaannya. Kalau kita pergi menginjili ke daerah yang kumuh misalnya, kita melihat mereka itu untuk makan pun susah, sebaiknya bawa beras, bagi-bagikan kepada mereka. Itulah namanya iman berjalan bersama, bekerja sama dengan perbuatan. Bapak Ibu yang terkasih, ada contoh lain. Pernah juga saya baca buku bahwasanya Mahatma Gandhi sangat kagum kepada pribadi Yesus. Dan di dalam kantong celananya dia banyak, di kantong bajunya selalu ada tulisan mengenai Yesus. Tapi pada saat ada orang yang bertanya kepadanya, "Kenapa tidak menjadi pengikut Kristus?" Dia katakan, banyak yang menjadi pengikut Kristus itu
tidak sama perkataan dengan perbuatan. Itu sebabnya satu orang kenalan saya, orang Indonesia, wanita Indonesia, dia menikah dengan seorang Norwegia. Kemudian istrinya mengajak dia, "Pak, ikutlah sama saya ke gereja. Ikutlah sama saya akan menjadi pengikut Kristus." Suaminya bilang, "Apa susahnya untuk pergi ke gereja? Tapi kalau aku melihat orang yang di gereja itu, mereka itu tidak berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu jangan paksa saya untuk pergi ke sana." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa kita ini adalah surat-surat Kristus yang seharusnya udah menjadi contoh dan mereka bisa membaca dari perbuatan kita. Tadi yang bernama Job Steve itu, dia berpindah kepercayaan, imannya berubah. Dia lebih memilih untuk pergi ke kuil daripada pergi ke gereja. Berbeda dengan Bunda Teresia. Dia melihat penderitaan, melihat kemiskinan, dan melihat kelaparan itu. Dia memilih untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang menderita yang ada di sekitar dia. Ya, Bunda Teresia mengambil keputusan untuk terlibat langsung dalam menuntaskan masalah-masalah tersebut. Banyak cerita mengenai Bunda Teresia. Mungkin sampai hari ini sudah berapa tahun dia meninggal, belum ada yang bisa menggantikan dia. Kalau kita mendengar cerita bagaimana dia iman dan perbuatannya adalah dia berjalan, kemudian dia mendengar ada suara seperti merintih, begitu dia berhenti. Kadang-kadang suara itu dari bak sampah, dan dia korek sampah itu dan dia mendapatkan orang tua yang sudah rentah, yang mungkin dibuang oleh keluarganya karena sudah merupakan beban yang berat bagi keluarga. Dia ambil, dia bawa pulang ke rumahnya atau ke rumah sakit, dia rawat. Bukan hanya 1-2. Kita mendengar bahwa dia menghadapi orang-orang yang sakit lepra. Kalau ada di jalan menjadi pengemis, itu dia bawa pulang. Dan dia rawat. Bapak Ibu yang terkasih, saya mendengar juga ada satu orang pria, di mana dia disuruh Tuhan untuk mengurus orang-orang yang gila yang ada di jalanan. Dia bawa pulang, dia mandikan, dia kasih makan, dia urus. Dia kasih obat, dia bawa ke dokter untuk perawatan orang yang sakit jiwa ini. Sesudah sembuh, dia sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan dia berhasil. Pada waktu saya mendengar dulu itu udah 19 orang yang dirawatnya. Satu kali ada seorang teman yang datang kepada saya, dia katakan begini, "Kenapa kita tidak memilih seperti itu untuk memilih, menemui atau mencari orang yang benar-benar seperti itu sakit jiwa dan kita layani dan kita urus baik-baik?" Saya menjawab dengan baik. Saya bilang itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi karena kita sudah diberikan Tuhan tugas untuk mengajak setiap orang berdoa. Dan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Mula-mula kita suruh untuk menyampaikan ini kepada orang karo yang ada, yang kita tahu, sampaikan kepada pimpinan. Itu kita lakukan. Kemudian di beberapa tahun kemudian Tuhan katakan, tidak lagi hanya di tempat orang karo, tetapi pergilah ke bangsa-bangsa. Kita pun pergi ke bangsa-bangsa. Apa yang disuruh Tuhan itulah yang kita lakukan. Tapi sedapat mungkin apa yang ada di dalam firman Tuhan, kalau bisa kita kerjakan, kita lakukan, itu semua kita lakukan. Seperti hal ini, saya rasa setiap orang bisa melakukannya, yaitu iman bekerja sama dengan perbuatan. Ibu Teresia itu
ada di Kalkutta. Dia tidak pernah memikirkan dirinya. Bunda Teresa ini adalah seorang yang sangat sulit untuk dicarikan orang yang seperti dia. Mungkin dari begitu banyak manusia di dunia ini bermiliar-miliar, belum bisa kita temukan yang seperti dia. Tapi mungkin dengan doa, satu saat ada mungkin yang bisa sanggup melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ditantang apa yang akan kita perbuat jika kita melihat penderitaan manusia yang ada di sekitar kita. Akhir tahun yang lalu, saya menantang kita, pengerja yang ada di Sola Grazia. Mari kita melihat begitu banyak ibu-ibu janda yang ada di sekitar taman doa. Mari, apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita berikan? Dan pada waktu itu hanya dalam tempo 2-3 hari semua memberikan respon. Dan kita kumpulkan. Dan kita dapat memberikan beras kepada mereka sebanyak 175 orang yang kita sudah kirimkan. Tapi kita kirimkan itu pada tanggal 5 Januari yang lalu. Mereka begitu senang. Mereka ada 155 orang. Dan 20 orang adalah mereka itu anak yatim piatu. Dan ada 5 orang mereka itu anak yang terbelakang. Itu semuanya kita berikan. Ada seorang wanita dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama yang bernama Rahab. Dia adalah seorang wanita PSK. Kita semua tahu itu PSK. Pekerja seks komersial, ya. Rahab ini tinggal di Jericho, kota yang ditaklukkan oleh Israel ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Itu terdapat di Yosua 2. Ketika para pengintai Israel masuk ke dalam tembok Jericho itu, kemudian mereka mengintai, melihat semuanya bagaimana situasi di dalam. Sang pengintai ini ketahuan, mereka pun dikejar oleh tentara yang ada di Jericho. Mereka mengejar dan mereka melihat kedua orang ini masuk ke rumah Rahab. Menuju ke rumah Rahab. Kemudian tentara ini datang dan bertanya kepada Rahab. Rahab, tadi ada 2 orang pria pengintai. Dia mau menyerang kota kita ini. Dan Rahab berkata, iya tadi aku juga melihat. Tapi aku rasa dia sudah pergi kemana ya. Coba cari kejar sebelum dia sampai di pintu gerbang. Kemudian tentara itu pergi ke pintu gerbang, serdadu itu. Semua lari, kemudian Rahab mengunci pintu dan dia buru-buru menemui kedua orang ini yang dia sembunyikan di sotoh rumahnya. Dan dia berkata, kamu sekarang sedang dicari, oleh karena itu cepat pergi, lompat dari jendela, engkau pergi ke sana dan dari bukit itu, lewat bukit itu engkau akan tiba di tempatmu kembali. Tapi kemudian apa yang dia bicarakan kepada Yosua dan Kaleb, dia katakan, tapi ingatlah aku kalau engkau nanti datang kembali ke kota ini. Kemudian Yosua dan Kaleb mengatakan, baik, kami akan menolong engkau. Gantungkanlah tali merah di depan pintu, kami nanti akan mengetahui dan kami akan beritahukan kepada orang kami, bawalah semua keluargamu, jikalau engkau nanti mendengar kami sudah datang untuk menyerang. Dan itu yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan Rahab? Pada saat terjadi peperangan itu, bangsa Israel itu masuk setelah mengelilingi tembok Jericho itu 6 hari lamanya, sekali setiap hari. Kemudian pada hari ke-7 mereka kelilingi itu sebanyak 7 kali.
tembok itu dan mereka pun mulai menyerang. Seorang panglima bala tentara surga datang untuk menolong mereka. Kalau tidak segitu gampang, kalau nggak salah tembok itu katanya tebalnya itu sampai 6 meter katanya. Bapak Ibu yang terkasih, begitulah seorang yang dengan imannya dia percaya bahwa Allah itu berkuasa. Dia percaya Allah itu adalah Allah yang benar. Oleh karena itu dia bekerja menolong Yosua dan Kaleb. Oleh karena itu Rahab dan keluarganya diselamatkan pada saat kota itu dihancurkan. Dalam Ibrani 11 ayat 31, Rahab tercatat di antara para pahlawan iman. Bapak Ibu yang terkasih, alangkah bahagianya jikalau kita juga termasuk menjadi pahlawan-pahlawan iman di zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita ditantang oleh firman ini di mana kita dalam menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kita bantu mereka apa yang bisa kita bantu kalau memang mereka itu dalam keadaan menderita. Kalau mereka itu dalam keadaan kesusahan. Misalnya pada tahun 2010 terjadi gunung meletus, gunung Sinabung di Tanah Karo. Kita ke sana, apa yang bisa kita kasih? Kita punya beras, kita berikan beras. Kita ada ikan, kita kasih ikan, ada sayur, kasih sayur. Kemudian kita punya keahlian untuk membuat perhiasan-perhiasan. Kita ajari mereka. Kita ajari mereka bagaimana untuk membuat minuman hangat. Kita ajari mereka hal-hal lain, kerajinan tangan. Itu namanya kita sudah iman, sudah bekerja sama dengan perbuatan. Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Kita diberkati secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu kita harus berbagi dengan orang lain. Kenapa kita diberkati Tuhan? Tuhan memberkati kita supaya kita juga bisa membagikan berkat itu kepada orang lain. Orang lain yang membutuhkan. Jangan ditunggu-tunggu. Jikalau kita mempunyai berkat dalam bentuk jasmani, yaitu barangkali kita ekonomi kita baik, kita membantu mereka dengan beras, membantu mereka dengan makanan. Tapi jikalau mereka itu membutuhkan, barangkali mereka sedang ada masalah, kita konseling mereka melalui Matius yang mengatakan bahwasanya marilah engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan, melalui orang-orang yang sudah dipilihnya, termasuk kita. Kemudian kita pergi melihat orang sakit, kita doakan mereka. Sebelum didoakan kita bernyanyi memuji Tuhan. Sesudah itu kita bacakan firman Tuhan. Kita katakan bahwasanya di dalam Matius 8 ayat 17 dinyatakan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya lebih kurang 500 tahun sebelumnya bahwa ada seorang Mesias nanti yang akan memikul semua kelemahan kita dan juga dia akan menanggung semua penyakit kita. Kita tidak perlu lagi menanggungnya. Kita deklarasikan dengan mulut kita. Kita katakan penyakitku ini sudah ditanggung oleh Kristus di bukit Golgota, di salib. Aku tidak perlu menanggungnya lagi. Mungkin kita masih sakit ya, tetapi kita tidak terlalu merasakan penderitaan yang berat. Atau barangkali kita bacakan 1 Petrus 2 ayat 24b, bahwasanya bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan segala macam penyakit. Kita sebutkan nama kita. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan penyakit sipolan. Amin. Kita deklarasikan. Kita katakan dengan mulut kita, perkatakan. Dan itu nanti akan membuat Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Kemudian kita juga menghibur orang yang sedang berduka. Saat sekarang ini di mana COVID merajalela, banyak orang yang meninggal dan tidak diduga-duga. Istrinya bilang, aku tidak menduga suamiku masih begitu muda sudah meninggal. Banyak sekali kita lihat hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Ini saatnya kita angkat telepon kita.
kita telepon dia dan kita katakan bahwasanya kita ikut berduka cita dengan kepergian daripada suaminya atau anaknya, dia pasti akan terhibur. Dan setelah itu kita kirim WA, kita kirim ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Mazmur 115 ayat 16, kematian yang berharga di mata Tuhan bagi orang yang dikasihinya. Itu kita katakan. Jadi kita dapat melakukannya melalui online, saudaraku. Karena sekarang kita tidak bisa langsung bertemu. Bahkan sekarang ini, kalaupun ada yang perlu dilayani dalam hal kerasukan setan, saudara-saudara kita semua pengerja dapat melakukannya melalui online, 2 atau 3 orang. Dan biasanya kalau kita sungguh-sungguh meminta, diawali dengan pujian penyembahan, diawali dengan doa, diawali dengan mazmur, diawali dengan membaca firman Tuhan, iblis itu tidak akan bertahan lama dan dia akan pergi tunggang langgang. Bapak Ibu yang terkasih, mari, ini saatnya kita memberi. Siapa yang banyak memberi, dia akan menerima berkat yang luar biasa. Itulah yang kita pegang, bahwasanya iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Inilah awal untuk kita bergerak tahun ini. Kita jangan menunggu-nunggu lagi sampai besok. Hari ini kita tunjukkan bahwa iman yang kita miliki itu bekerja sama dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendapat pengajaran pada hari ini bahwasanya iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Roh Kudus yang akan mengajari kami Tuhan, supaya kami selalu menunjukkan iman kami, menunjukkan ketaatan kami kepadamu, menunjukkan kesempurnaan iman kami dengan menunjukkan ketaatan kami kepadamu Tuhan, dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan, sehingga iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Karena kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi kami sepanjang tahun 2021 ini. Jauhkan kami dari roh maut, kecelakaan, bencana, malapetaka. Roh keselamatan menjadi milik kami. Malaikat-Mu akan terus menjaga dan melindungi kami sebagaimana janji-Mu di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Dan Roh Kudus yang sudah Engkau kirimkan Yesus ke dunia ini akan membimbing kami, mengajari kami dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.